Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS mau membahas sebuah tema ya. Yesus 36,5 miliar tahun lalu. Yesus pada 36,5 miliar tahun lalu. Loh, Pak Pendeta HTD, 36,5 miliar tahun lalu sudah ada Yesus. Sudah. Yesus sebagai apa? Sebagai Allah, sebagai Rab, sebagai Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, jangankan Anda, saya juga kaget. Saya juga kaget. Ternyata Yesus itu sudah ada dari miliaran tahun lalu. Sebagai Allah, sebagai Tuhan itu. Jauh sebelum bumi dicipta, jauh sebelum itu. Ya. Kenyataan ini terbukti bahwa Yesus itu Alfa Omega. Hanya satu-satunya di seluruh jagat raya ini ya, ada Allah ya, yang berani berkata langsung, aku Alfa Omega. Anda boleh cari dari 4.300 agama di seluruh dunia yang Allahnya berani berkata, aku Alfa Omega. Ya, perkataan langsung loh, bukan kok dia Alfa Omega atau engkaulah Alfa Omega, tetapi aku Alfa Omega. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Baik, begitu mencengangkan ya, ternyata Yesus sudah ada 36,5 miliar tahun lalu. Begini kebenaran Alkitabiah. Roma 16 ayat 25. Roma 16 ayat 25. Rahasia Allah. Apa sih rahasia Allah? Rahasia tentang eksistensi Allah dan nama Allah. Rahasia Allah yang didiamkan selama berabad-abad. Roma 16 ayat 25. Didiamkan selama berabad-abad dalam time zone Allah. Ini tentang eksistensi Allah, rahasia nama Allah. Dirahasiakan selama berabad-abad time zone Allah. Berabad-abad artinya satu abad itu 100 tahun, 100 tahun kali 100 tahun. Ya, maka akan mendapat 10.000 tahun. Definisi berabad-abad akan berakhir dengan berpuluh abad-abad ya. Berabad-abad ini paling tinggi, paling lama berpuluh abad-abad. Ya 10 abad-abad. Maka maksimal dari kata berabad-abad adalah 10.000 kali lagi 10 berarti 100.000 tahun. Didiamkan selama 100.000 tahun. Time zone Allah kali 1 tahun 365 berarti 3.650.000 hari. Di dalam kitab Petrus ditulis bahwa satu hari Allah itu 1.000 tahun. Berarti akan ketemu angka 36,5 miliar tahun. Jadi nama Allah, eksistensi Allah didiamkan 36,5 miliar tahun. Roma 16 ayat 25. Lalu di ayat 26, eksistensi Allah dan nama Allah, rahasia Allah itu mulai dinyatakan di dalam kitab nabi-nabi. Siapakah dia? Yahweh. Ya. Yahweh mulai dinyatakan dalam kitab nabi-nabi. Yahweh artinya nama sebutan, bukan nama diri, bukan real name, tapi nama sebutan ya. Barulah Roma 16 ayat 27 benar-benar dinyatakan, yaitu
eksistensi Allah dan rahasia nama Allah adalah Yesus Kristus, satu-satunya Allah penuh hikmat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini klop Roma 16 ayat 25, 26, 27. Klop dengan Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat Tuhan kita punya nama Yesus Kristus. Sejak kapan? Sejak 36,5 miliar tahun lalu, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Mencengangkan ya Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberi informasi yang valid ya, bahwa Yesus itu sudah ada 36, miliar tahun lalu, sebelum 1 Masehi, sebelum Yesus lahir. Makanya tahun Masehi itu tahun Tuhan toh. Itu enggak sembarangan tahun, tidak ada yang bisa menyamai tahun Masehi. Ya, karena tahun Masehi itu tahun Tuhan. Segala perhitungan Allah itu memakai tahun Tuhan, tahun Masehi, tahun Yesus, tahun Al-Masih. Ya. Nggak main-main itu ya, tahun Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada tahun Bapa ya, tahun Tritunggal nggak ada, tahun segitiga nggak ada ya. Tahun Masehi, tahun Isa Al-Masih, tahun Tuhan, Anno Domini, tahun Tuhan kita ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Yesus itu sudah ada sejak 36,5 miliar tahun lalu. Belum ada bumi Pak, belum. Udah ada alien belum Pak? Ya belum. Alien itu munculnya saat bersamaan dengan bumi. Terus apa Pak yang dilakukan oleh Yesus sebagai Allah? Ya, Allah dan Tuhan itu ya. Ya menciptakan itulah, menciptakan hikmat, bumi belum berbentuk, samudra raya, surga, dan segala sesuatu pendukungnya. Anda tidak pernah tahu toh surga itu kapan diciptakan? Pada era 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Jadi kita nambah ilmu, jangan berpikir Allah itu menciptakan langit dan bumi. Lah surga siapa yang menciptakan? Ya Allah Pak. Kalau Kristen tegas, surga itu yang menciptakan Yesus. Malaikat yang menciptakan Yesus. Serafim kerub yang menciptakan Yesus. Bumi purbakala yang menciptakan Yesus sebelum dibentuk jadi bumi bulat ya, samudra raya dan segala sesuatunya. Yesus sudah ada 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Ya. Ya, Yesus ada sejak 36,5 miliar sebelum Masehi. Mencengangkan? Tidak ada yang tahu gitu. Ayat Alkitab very clear memberi penjelasan berabad-abad lamanya time yon Allah. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Allah segala masa siapa? Yesus. Alfa Omega siapa? Yesus. Anda makin kutak-kutik Alkitab akan menemukan Yesus itu Allah Alfa Omega. Yesus itu Rabbil Alamin ya, Allah sebelum segala abad. Ya. Ya, tidak ada yang pernah menyatakan seperti ini ya, pernah menjelaskan seperti ini bahwa Yesus itu sudah ada sejak dari 36,5 miliar sebelum Masehi. Makanya Yesus itu nama siapa? Nama Allah. Ya, orang-orang dari ortodok, orang-orang dari Tritunggal paling seneng mengartikan Yesus itu, arti nama Yesus itu ini ya. Ya. Kalau Anda ditanya arti nama Henry apa? Henry itu begini, Henry itu dulu ganteng, nah misalnya begitu, itu arti nama Henry. Ya, ya seperti itu dulu, sekarang sudah enggak ya, sekarang udah 60 tahun soalnya. Ya, jadi Anda tidak usah mencari-cari arti nama Yesus itu inilah, ayat Alkitab sudah menulis ya, berapa ya, Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nama di atas segala nama. Oleh nama itu semua bertekuk lutut. Artinya Yesus itu nama Allah, Yesus itu nama Tuhan. Bahasanya itu bahasa Aramaik Yesua.
Jadi Anda umat-umat ortodok ya, ortodok rekotok ya. Ya. Ada ortodok rekotok gitu ya. Itu orang paling ngeyeler itu ya. Ya. Yesus itu nama Allah. Nggak usah kalian artikan. Menurut bahasa Ibrani lah, menurut bahasa Jawa Yesus apa artinya ya. Ya, seperti itu ya, karena Anda tidak mau pakai Alkitab ya. Kalau Alkitab sudah menulis Yesus itu nama di atas segala nama, itu nama Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, very clear itu keberadaan Yesus 36,5 miliar sebelum Masehi. Yesus sudah Allah, sudah dinyatakan ketika sebagai Yahweh tahun 6000 sebelum Masehi. Lalu benar-benar dinyatakan dengan nama sebenarnya ketika 1 Masehi. Nama itu diberikan oleh malaikat ngomong, kamu kasih nama Yesus. Lalu ketika dewasa Yesus berkata, itulah namamu yang engkau berikan kepadaku. Berarti jauh sebelum Yesus datang ke dunia, di surga sana sudah ada Allah namanya Yesus. Yes, makanya Yesus yang manusia sujud berdoa kepada Yesus Allah Roh. Ya. Nggak ngerti Pak, sudah tahu tidak ada pendeta manapun yang bisa jelasin seperti ini. Ya, Anda kan super bingung akut toh, ribuan tahun toh. Yesus sujud berdoa kepada Yesus sendiri Allah di surga. Yesus diutus oleh Yesus manusia, diutus oleh Yesus Allah di surga. Nggak ngerti Pak. Nah sekarang Yesus manusia ini sudah kembali lagi sebagai firman lagi, sebagai Yesus Allah lagi di dalam Wahyu 19 ayat 13. Lo kan clear toh? Jadi Yesus sudah ada dari sebelum segala abad belum. Ya betul, 36,5 miliar sebelum Masehi, betul. Sekarang Yesus sudah kembali, betul, tahun 33 Masehi, betul. Tapi nggak langsung duduk di tata surga. Duduk di tata surganya sekitar tahun 65 Masehi. Naik ke surganya 33, duduk di tata surga tahun 65. Lah ngapain Yesus? Menurunkan kitab Wahyu, memilih para nabi, memilih Saulus. Ya, itu karya Yesus ketika Yesus sudah tubuh kemuliaan. That's it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yesus sudah ada sejak 36,5 miliar sebelum Masehi. Sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya, ada ayatnya, ada Roma 16 ayat 25, 26, 27, nanti linknya ke Yudas 1 ayat 25. Orang Israel juga sudah tahu kalau Yesus itu sudah ada sejak dahulu kala, dipanggilnya Bapa di dalam Yesaya 63 ayat 16. Ya, very clear ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, belajar Alkitab supaya mengerti ya. Yang tidak pernah ada itu ya Bapa itu nggak pernah ada, itu sebagai kiasan dan sebagai panggilan saja. Tritunggal nggak pernah ada ya. Segitiga nggak pernah ada ya. Jadi Allah dari segala masa itu siapa? Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.